Hai guys, gue mau nge-review nih efek gitar dari produknya POD, yaitu POD XT Live Pro Guitar Tone on the Floor. Keren nih efek, walaupun udah agak lama setelah POD kacang yang merah itu. Efek ini keren lah buat live, buat recording. Sistemnya bagus di dalamnya. Yang penting kita ngerti cara penggunaannya. Untuk lebih lengkapnya, detailnya setelah ini ya guys, tolong jangan lupa subscribe channel Barata Studio. Thanks. Oke, lanjut nih. Kita dari layar dari tampak depan ini ya. Untuk lapisan atasnya itu display ini. Di sini ada power, ada USB, ada gitar variak. Untuk variaknya ada out, through, MIDI in, ada untuk pons, ada outputnya itu ada kanan, ada kiri, left, right, ada levelnya. Level itu terbagi menjadi dua, untuk live dan untuk recording. Ada aux input kalau lu mau masukin musik atau yang lainnya. Terus ini inputnya untuk gitarnya, ada padnya juga kalau misalnya outputnya lu terlalu besar, atau juga untuk tambahan pedal. Di sini ada. Lantas di sini ada kontrol selectnya, ada untuk editingnya gitu, ada layar nih untuk monitor kita apa yang kita editing. Ada di sini ada output mode. Output mode ini kelebihan dari POD, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk recording atau untuk live. Nanti untuk lebih detailnya di segmen yang berikutnya. Dan di sini ada simulasi untuk kontrol kita amplinya. Ini seolah-olah nih head ampli. Head ampli-nya itu ada drive, ada bass, middle, treble, precision, and volume. Nah, di sini ada seolah-olah ini stombox ya. Di sini ada, kalau kita mau amplinya, ada stomnya, ada modulasinya, ada delay. Pedal volume bisa sebagai wah-wah, bisa sebagai whammy dan volume. Di sini banknya ada A, B, C, D, dan untuk delay dan tunernya di sini ada juga. Delaynya bisa di tap. Ini banknya untuk down up-nya di sini. Gitu. Nah, untuk selebihnya kita lanjutin di segmen berikutnya ya guys. Thank you. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke penggunaan untuk kita live. Kalau kita untuk live itu di sini ada pilihan output mode. Ini output mode ya, coba kita tekan. Ini di sini ada Studio Direct, ini buat recording. Ini ada buat live-nya combo front. Combo front itu maksudnya speaker dengan dua ampli dengan dua speaker itu. Ini kita colok untuk di input, istilahnya combo front. Bisa kita adjust lagi tuh, ada low-nya, ada fokusnya, ada high-nya. Kalau ini kita mau lewat belakang, jadi bypass EQ-nya, tidak lewat EQ, jadi dia langsung ke power. Ini kalau kita pakai combo, pilihannya ini. Nah, stack front itu istilahnya pakai head cabinet gitu, simulasi pakai speakernya ada 4 ya, simpelnya gitu. Misalnya pakai Marshall gitu kan, ada kabinetnya 4 speaker, itu kita colok di depan, istilahnya stack front. Sama low-nya, fokusnya, high-nya juga bisa di adjust lagi. Kalau kita mau lewat belakang, lewat return, istilahnya di sini stack power amp. Itu dia nggak lewat EQ, langsung ke powernya. Misalnya kita pakai Marshall, langsung ke powernya Marshall gitu. Kalau ini kita pakai hanya speaker, contohnya misalnya untuk kita main langsung tidak ada ampli, itu mau langsung ke speaker Bose, colok langsung. Untuk floor monitor, colok langsung ke speakernya, ini bisa nih gitu. Oke ya. Jadi kalau untuk recording ini, kalau seandainya memang tidak ada ampli tapi masih ada mixer, kita pakainya Studio Direct, langsung masuk ke mixer. Oke, lanjut kita untuk ke
selanjutnya. Thank you. Oke, lanjut ya guys. Sekarang kita langsung untuk seolah-olah kita mau live. Nah, kita mau live yang misalnya kita awalnya mau pakai drive-nya atau preamp-nya, kita mau ambil dari ampli. Nah, contohnya misalnya ini kita ampli-nya kita on-in dulu. Nah, itu di sini ada pilihan. Itu ada pilihan. Di sini ada, kita mau pakai contohnya misalnya line 6 clean. Itu di sini kita misalnya pakai line 6 clean. Di sini out-nya kita rubah, misalnya kita seolah-olah pakai stack front ya. Gitu. Pakai stack front. Oke, kita tinggal edit. Nah, di sini dibagi lagi, di ampli itu dibagi lagi. Nah, di sini kita lihat dulu. Bisa dibuka di dalamnya. Ini ampli bypass volume. Di sini dia kan ada simulasi kabinet, seolah-olah kalau kita tidak pakai ampli gitu, seolah-olah direct itu biasanya di sini mic-nya on. Nah, kalau ini udah benar, mic-nya posisinya off karena output modenya kita pilih tadi di stack front. Oke. Kita kembali ke awal. Nah, ini kita tinggal adjust aja. Kalau saya sih biasa pakai untuk ngeluarin karakternya line 6 ini, misalnya di sini kita pilihnya line 6 clean, udah di flatten aja semua. Gitu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau untuk boosternya kita ambil di stomp. Gitu, kita ambil di stomp. Kita klik 2 kali stompnya, nanti dia akan muncul. Nah, di sini kita pakainya stompnya, misalnya mau pakai apa? Tube screamer. Nah, ini sini tube screamer. Udah. Kita mau pakai apa di sini? Mau atur sesuai dengan kebutuhan kita. Ada drive, ada gain, ada tone. Gitu. Nah, ini udah di pedal yang kedua di stomp kita pilih tube screamer. Kita misalnya mau tambah modulasi, masuk di modulasi pedal ketiga. Nah, ini contohnya misalnya di sini passer. Sudah, tinggal kita pakai aja. Nah, di passer ini dia ada pause, ada free. Gitu. Kalau free itu kita tidak dia berdiri sendiri itu si modulasinya, jadi tidak lewat EQ, tidak lewat line gitu. Kalau kita posisinya pause, itu dia ikut di main out-nya itu sesuai dengan apa yang kita edit. Misalnya di EQ, di compress dan lain-lain, itu pilihannya pause. Oke. Kita kembali lagi, ini kan udah paster. Biasanya kita butuh delay. Kita hidupin delaynya. Kita klik 2 kali kalau mengedit delay. Di sini ada digital delay. Itu ada time-nya. Ini bisa temponya bisa dipilih, time-nya ini biramanya ketukannya. Seberapa cepat. Gitu. Nah, ini ada feedback-nya. Mau seberapa kali pengulangannya. Di sini ada mau seberapa besar volume delay-nya. Nah, di sini dibagi lagi, di dalamnya ada bass, ada treble. Seperti yang tadi, yang modulasi yang passernya, di sini juga ada pause, ada free. Tinggal kita pilih mau pakai yang mana. Setelah semuanya selesai pada proses ini, selanjutnya kita masuk ke proses EQ. Misalnya kalau kita mau pakai EQ, tinggal kita pakai EQ-nya. Nah, ini. Tapi kalau saya sih biasanya flat aja, ambil karakter dari gitar dan ampli-nya aja. Nah, yang selanjutnya itu gate, noise gate. Nah, di sini noise gate-nya itu ada threshold, ada decay. Nah, threshold itu seberapa besar sih kita mau ngilangin noise-nya. Nah, kalau decay itu setelah
thresholdnya kita dapat gitu, agak tambah sustainnya dikit karena sudah kalau kita thresholdnya kita tambahin banyak gitu pakainya kan berarti bersih ya, jadi sama sekali nggak ada berisiknya, sustainnya pun pasti lebih berkurang. Untuk menambah sustainnya, bahasa kasarnya itu decay-nya kita tambahin lagi gitu. Kalau misalnya mau habis banget ya decay-nya kita nolin gitu. Ini kan biasanya untuk rhythm ya, rhythm power chord, atau kita main full picking gitu. Tapi kalau untuk ngelit ya decay-nya ya agak lebih ditambah aja gitu biar sustainnya otomatis nambah. Nah, kalau untuk kompresornya di sini nih, ini kompresor juga sama, ada threshold, ada gain gitu. Thresholdnya seberapa besar sih kita mau ngompres. Kalau gain sih saya nggak jauh-jauh ya, paling kalau nggak 1-2 lah gitu, nggak suka terlalu banyak ke kompres juga. Untuk detail selanjutnya saya menggunakan Ibanez RGA iX6 FM buatan Indonesia, keren. Amplinya pakai Marshall Valsted 150H. Oke, thank you guys. Oke, lanjut ya guys. Sekarang ini teori penggunaan. Sekarang ini teori penggunaan POD XT Live untuk kebutuhan recording. Yang utama awalnya pemilihan output mode. Nah, ini masih kebutuhan live, posisi masih di stack front. Kita sekarang pilih untuk recording itu yaitu di Studio Direct. Oke. Nah, ini kalau sudah posisi di Studio Direct, apa yang kita settingan tadi di sebelumnya untuk live, dia otomatis untuk di ampli dia akan berubah sendiri. Contohnya seperti ini. Kita klik 2 kali ampli. Oke, di sini kan tadi kita untuk live-nya kita pakai Line 6 clean ya. Untuk ampli-nya kita pakai drive-nya aja. Tapi kalau posisi live itu berarti tadi di posisi ini. Nah, di sini posisinya dia mati kalau untuk live. Dengan otomatis dia akan mic-nya akan seperti ini. Akan mati. Sebentar tadi. Nah, ini ini pemilihannya kalau di kalau di untuk recording dia ada kondensor, ada dinamik untuk mic-nya. Seolah-olah kita pakai mic itu. Nah, ini mic kondenser, mic dinamik, dan posisinya ini ada off axis, ada on axis. Seperti itu. Nah, ini untuk kabinetnya. Nah, ini di sini tuh. Nah, ada 2x12. Macam-macam nih, tinggal pilihan kita aja maunya yang mana. Nah, ini seolah-olah kita pakai kabinet ini. Nah, tuh ada 4x10, ada 4x12 gitu. Karena namanya aja simulator. Jadi itu artinya mensimulasikan real yang ada gitu. Misalnya kita pakai realnya, kita pakai ampli Line 6 gitu. Nah, untuk kebutuhan recording kita males nih bawa amplinya. Lantas udah kita pakai model output modenya itu Studio Direct gitu. Nah, ini simulasinya dari ampli tersebut dengan pilihan headnya mau pakai apa bisa, kabinetnya mau pakai apapun bisa, tinggal kita pilih. Lantas mic-nya itu mau pakai apa, posisinya di mana, off axis, kayak kondenser gitu, agak ke pinggir ya kalau off axis. Kalau on axis itu persis di tengah-tengah di speaker itu. Nah, lantas untuk setelan yang lainnya guys, seperti biasa sama. Jadi apa yang kita setel buat di live itu di recording itu sama saja.
Yang penting kita output modenya ini pilihannya sudah Studio Direct gitu. Nah nanti settingan yang lainnya dia akan berubah otomatis. Yang tadinya kabinetnya kalau untuk live itu mati, di sini sudah on gitu. Jadi sudah pakai kabinet, seolah-olah kita bawa ampli lah gitu. Nah kalau untuk kebutuhannya itu tinggal tergantung kita mau pakai posisi mic on axis, off axis, atau condenser, bebas guys. Nah kebutuhan yang tadi kita bawain di live itu di recording hasilnya akan sama gitu. Mungkin agak sedikit lebih halus ya karakternya. Nanti tinggal di-boost sama preamp aja kan. Di situ ya, untuk kurang lebihnya kalau untuk recording seperti ini. Tapi kalau untuk nanti lebih detailnya guys, saya akan menggunakan gitar dari Jackson Dinky Pro tahun 90-an. Nanti kita lihat detailnya ya, biar real sound gitarnya lebih terasa gitu. Oke, thank you ya guys. Jangan lupa subscribe channel Barata Studio.